persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah,
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-17, dan kita akan mulai melihat ayat yang ke-8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, "Tuhanlah panji-panjiku." Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Nah, sampai di sini pembacaan kita. Saudara sekalian, demi untuk umatnya, Tuhan akan melakukan segala hal yang seringkali tidak pernah terpikirkan, terencanakan oleh manusia. Khususnya apalagi bagi orang yang menyenangkan Tuhan, Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan akan melakukan apa saja untuk demi umatnya tersebut, yaitu bagi orang yang menyenangkan Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana orang Israel diserang oleh orang Amalek. Dalam ayat 8 dikatakan, "Datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim." Ketika orang Israel tiba di daerah Rafidim, di situ, maka orang Amalek mendatangi Israel untuk berperang melawan mereka. Kalau kita lihat cerita ini, khususnya di dalam ayat yang ke-11, 12, kita lihat bahwa sebetulnya orang Israel menurut perhitungan kalah melawan Amalek ini. Buktinya apa? Ketika Musa tidak mengangkat tangan, kalahlah Israel. Berarti kalau kondisinya
apa adanya, ya. Israel lawan Amalek, udah tanpa ada pertolongan Tuhan, Israel gak bisa menang. Itulah sebabnya di sini kita melihat arti dari pertolongan Tuhan. Dan bagaimana pertolongan Tuhan ini bisa terjadi? Bisa betul-betul menjadi kenyataan bagi orang yang hidup menyenangkan Tuhan, Tuhan pasti akan bertindak. Karena memang bagiannya Tuhan. Kita tidak perlu khawatir, ini sudah merupakan bukti. Orang Israel yang sebetulnya secara perhitungan tidak mungkin menang melawan Amalek ini. Dan Amalek juga sebetulnya itu adalah bangsa perampok gitu. Mereka nomaden, mereka nggak punya negara. Jadi mereka itu cuma berpindah-pindah dan kemudian merampok sana, merampok sini, menjarah sana, menjarah sini. Dan tentunya ketika Amalek melihat wah ini ada suatu rombongan. Dan di antara orang Israel itu ada anak-anak, ada wanita, orang tua, dan ada harta benda. Ini kesempatan untuk dijarah. Dan Amalek sudah punya perhitungan, pasti mereka mampu. Kalau tidak mampu, nggak berani mereka mendatangi Israel. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat jelas sebetulnya kalau tanpa Tuhan, Israel tidak akan bisa menang. Hanya karena Tuhan menolong mereka, maka itu bisa terjadi. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang pertolongan Tuhan yang menyelamatkan ini, kita lihat ada beberapa hal di sini yang perlu kita pahami dan kita renungkan. Yang pertama antara lain, pertolongan Tuhan itu di luar akal pikiran manusia. Manusia tidak bisa menjangkau. Cara Tuhan melakukan itu adalah caranya Tuhan, bukan menurut cara manusia. Buktinya apa? Orang Israel yang tadi secara perhitungan sulit untuk bisa menang, dan terbukti memang mereka sempat kalah, tetapi karena Musa berdoa kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan, mengangkat tangannya kepada Tuhan, maka dikatakan kuatlah Israel dalam ayat 11. Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi kalau menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Nah, ini jelas menunjukkan bagaimana peranan Tuhan dalam hal ini. Ketika orang hidup menyenangkan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Apa saja yang walaupun enggak masuk akal. Coba kita lihat ya. Apa hubungannya Musa di atas bukit mengangkat tangan dengan orang Israel yang berperang di bawah? Tidak ada hubungannya ini. Peperangan itu hubungannya dengan kekuatan bala tentara, kekuatan persenjataan, strategi peperangan, dan sebagainya. Peperangan itu tidak ada hubungannya dengan angkat tangan atau turun tangan, nggak ada hubungannya. Lah kok di sini justru kita lihat hubungannya sangat erat. Ini membuktikan bahwa tangan Tuhan terulur untuk menolong orang Israel. Musa di atas bukit, dia berdoa mengangkat tangan kepada Tuhan. Dan ketika penat tangannya turun, kalah orang Israel.
Ketika tangannya naik lagi, Israel kuat, menang. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini, kemenangan orang Israel ini semata-mata adalah karena Tuhan yang melakukan. Andai kata tidak ada Musa yang mengangkat tangannya, nggak ada pertolongan Tuhan. Andai kata pun Musa mengangkat tangan, tapi kalau tidak ada pertolongan Tuhan, cuma angkat tangan begini, ya tidak terjadi apa-apa. Ini semua terjadi karena pertolongan Tuhan. Bagi orang yang hidup menyenangkan Tuhan, apa saja dilakukan oleh Tuhan. Kelihatannya hal-hal yang tidak masuk akal, tidak mustahil kelihatannya, tidak mungkin kelihatannya. Tapi Tuhan akan lakukan demi untuk umatnya. Ya, sesuatu yang tidak masuk akal ini. Mestinya andai kata Tuhan mau menolong mereka, mungkin cara yang agak logis sedikit, misalnya mungkin tentara Israel diberi suatu kesaktian tertentu misalnya. Mereka bisa kebal misalnya. Nah, pok itu dihantam dengan senjata, nggak bisa ditembus, badannya kebal. Loh, itu masih mungkin masuk akal. Tapi Tuhan tidak melakukan cara seperti itu. Cara Tuhan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh akal manusia. Sekarang pun misalnya peristiwa ini diulang, terus kita yang jadi Musa misalnya. Kita cuma angkat tangan gini. Belum tentu itu akan terjadi. Belum tentu kemenangan akan terjadi. Orang akan lihat, itu loh ada apa di atas itu. Angkat tangan, buat apa itu ya. Tetapi di sini justru kita lihat Tuhan yang memberi kemenangan itu. Walaupun, coba kalau surat baca di sini ya, tidak dicatat secara spesifik sebetulnya. Yang dicatat cuma yang terlihat saja. Ya. Yang terlihat saja. Ya sudah baca terus ya, dari tadi yang sudah kita baca. Yang terlihat itu apa? Musa di atas bukit didampingi Harun dan Hur, lalu kemudian Musa mengangkat tangannya, ya. Yang kelihatan itu aja yang dicatat. Enggak dicatat di sini seperti apa yang kita bicarakan. Maka Tuhan bertindak, memberi kemenangan dan seterusnya. Enggak ada di sini. Karena memang sebetulnya enggak ada hubungan sebetulnya. Secara akal, logis akaliah enggak masuk akal. Tetapi justru di balik itu kita lihat ada kuasa yang besar ketika kehidupan seseorang itu menyenangkan Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu dari sini mari kita belajar sungguh-sungguh. Bagi orang yang menyenangkan Tuhan, Tuhan akan melakukan apa saja untuk kita. Mari katakan bersama saya, apa saja. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi Tuhan akan melakukan apa saja demi kita. Walaupun enggak masuk akal dan sebagainya, enggak urusan. Dalam menghadapi persoalan ini, persoalan itu, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Dengan cara Tuhan, ya bukan dengan cara kita. Musa juga tidak bisa mendikte Tuhan. Tuhan, besok umatmu akan perang. Tolong Tuhan beri kemenangan. Mestinya kalau menang itu begini Tuhan. Biar Amalek itu sakit diare semuanya, sakit perut semuanya. Wah, baru perangnya menang. Itu kan pikirannya manusia. Atau entah kita bisa merencanakan ya, menginginkan sesuatu yang berbeda. Misalnya
tiba-tiba mereka diserang encok semuanya. Nah, itu kan pikiran kita. Tetapi Tuhan melakukan hal-hal yang apa saja pokoknya untuk menolong kita demi kemenangan kita, ya. Nah, berikutnya supaya pertolongan Tuhan ini terjadi, ya, maka tidak ada rumus lain sudah, yaitu menyenangkan Tuhan. Sekarang kita lihat dari sudut Musa. Musa ini siapa sebetulnya? Musa ini jenderal ini. Di Mesir dia dididik untuk jadi panglima ini. Dan nantinya akan jadi Firaun. Sebelum ketahuan kalau dia ternyata orang Israel. Baru setelah ketahuan bahwa dia orang Israel, maka dia terpaksa harus disingkirkan dari Mesir. Jadi kalau urusan perang, Musa ini orangnya sudah. Dia ini ahlinya sudah. Tapi dia mengatakan pada Yosua, besok hadapi itu. Caranya gimana? Aku, dikatakan dalam ayat yang ke-9, akan berdiri di puncak bukit dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Yosua kan berpikir, loh ini ahli strategi perang malah di atas bukit. Ngapain di sana? Tapi Musa di sini, ketika dia naik ke atas bukit itu, dia tahu persis bahwa kemenangannya itu bukan dari dia, tapi dari Tuhan. Itulah sebabnya dia menghampiri Tuhan. Dia mendekat kepada Tuhan. Ketika ada persoalan apapun, Tuhan yang didekati, bukan yang lain-lain yang didekati. Yang dicari adalah Tuhan, bukan yang lain-lain. Lah terus Musa di atas bukit mengangkat tangan, sementara yang lain susah payah, kerja keras, berkeringat, bercapek-capek, dan mempertaruhkan nyawanya berperang. Musa cuma angkat tangan di atas bukit. Ini terjadi karena apa? Musa menyadari pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Nah, ini hanya bisa dilakukan orang yang mau menyenangkan Tuhan. Dia datang menghampiri Tuhan, mengangkat tangannya. Sebetulnya, Musa juga tidak perlu susah payah sebetulnya. Ada apa Musa susah payah di atas bukit, ngangkat tangan, capek, sampai capek. Ya. Musa mungkin di atas bukit dan lihat aja, ya sudahlah menang ya menang, kalah ya kalah, apa boleh buat. Apa adanya, pokoknya sudah berusaha pokoknya. Oh enggak, Musa tahu sumber pertolongannya adalah dalam nama Tuhan. Begitu juga kita, saudara sekalian, sumber pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah dan Juru Selamat kita, satu-satunya penolong. Nah oleh karena itu, dari sini kita bisa belajar sesuatu yang sangat penting, bahwa Allah kita itu Allah yang ajaib. Bagian kita adalah menyenangkan Tuhan. Dikatakan tadi Musa mengangkat tangannya sampai capek. Dia tidak peduli yang lain-lain. Pokoknya dia ingin Tuhan saja fokusnya. Dan apa yang terjadi? Kemenangan terjadi. Tetapi memang manusia punya batas. Pada suatu saat menjadi penat atau menjadi lemah. Nah, itulah sebabnya ada penopangnya, Harun dan Hur. Musa tidak sendiri, tapi bersama-sama. Dan ketika Musa capek, ditaruh batu, dia duduk di atasnya, dan tangannya diangkat, ditopang oleh kedua orang ini di kanan kirinya,
Udah nggak turun-turun tangannya, ngangkat terus. Dan begitu tangannya ngangkat terus, Israel yang perang di bawah menang, dan menang terus. Dan kita lihat di sini bagaimana kehidupan orang yang menyenangkan Tuhan adalah yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Seperti Musa ini. Dia tidak pakai strateginya sendiri, tapi dia datang kepada Tuhan. Dan di atas bukit itu, dia menghampiri Tuhan, dia mengangkat tangannya ini. Karena memang, saya yakin, Musa sebagai seorang ahli perang, tahu persis, wah ini gawat ini. Menurut perhitungan, ini nampaknya jangankan 50-50, mungkin ini di bawah 50, di bawah 50% ini, kans kemenangannya. Itulah sebabnya Musa cari pertolongannya dari Tuhan. Dia mengangkat tangannya kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara sekalian, untuk seseorang mau mengangkat tangan itu bukan sesuatu yang mudah. Ada banyak alasan. Disuruh pun belum tentu akan dilakukan. Andai kata, kita sudah tahu cerita ini, kemudian ada peristiwa yang mirip seperti itu, dan kemudian kita mengatakan, mungkin kita sebagai penasehat mungkin, Musa, mujizat pasti akan terjadi kalau kamu ngangkat tangan. Ayo, kamu naik ke atas bukit, angkat tangan kepada Tuhan. Cari Tuhan, berkomunikasi sama Tuhan. Orang akan mulai berpikir, enak aja, ini urusan perang kok, urusan angkat tangan ini buat apa? Belum tentu mau. Karena memang sulit untuk diterima oleh akal. Disuruh pun belum tentu mau. Hanya orang yang mau menyenangkan Tuhan, dia tidak mikir yang lain-lain. Dia cari Tuhan. Dalam segala kondisi, keadaan kita, sumber pertolongan kita, hanya Tuhan Yesus saja, enggak ada yang lain. Kalau kita sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan, cari Yesus nomor satu, terutama dalam segalanya. Maka selebihnya Tuhan yang akan bertindak. Cuma ngangkat tangan tok. Nah sekarang kalau kita timbang, apa susahnya sih angkat tangan? Apa susahnya? Tidak ada susahnya, cuma angkat tangan. Tapi seringkali hal ini menjadi sesuatu yang sangat berat. Apa susahnya sih berdoa? Apa susahnya sih datang kepada Tuhan? Ya khususnya pagi hari seperti ini, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apa sih susahnya? Enggak ada susahnya. Ya. Tetapi kita berpikir yang lain-lain. Waduh, doa tok. Enggak usaha. Nah, doa tok, ngantuk, ya apa? Doa tok. Ini waktunya istirahat, gimana? Dan seterusnya, macam-macam alasan yang bisa dikemukakan. Akhirnya enggak jadi itu ngangkat tangan itu. Tetapi bagi orang yang menyenangkan Tuhan, nomor satu adalah Tuhan. Ya, dia tahu pertolongannya datang dari Tuhan. Dalam segala hal, dia cari Tuhan nomor satu. Tanpa lagi bingung dengan kanan kirinya. Mungkin saja pada saat itu orang Israel yang lain yang tidak ikut perang, mungkin dia mikir, loh Yosua suruh perang di bawah, sementara dia di atas enak-enak duduk di atas batu ngangkat tangan gini aja. Kok mesti ikut perang di sini atau gimana? Ya. Justru dalam hal ini Musa enggak peduli, Tuhan nomor satu. Dalam menghadapi apapun juga, kalau kita mau menyenangkan Tuhan, maka Tuhan harus nomor satu. Ketika Tuhan nomor satu, dia melakukan bagiannya. Dan banyak hal yang seringkali ya tidak masuk akal bisa terjadi. Mujizat Tuhan itu bisa terjadi. Tiba-tiba saja Tuhan akan kirimkan berkat dari arah timur. Tuhan bisa kirimkan dari arah barat. Tuhan kirimkan bisa dari utara, dari selatan.
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab Tuhan itu Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Juru Selamat kita. Tuhan dan penolong kita. Oh terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik untuk kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati berkelimpahan. Tuhan memberikan kesehatan, keberhasilan, dan berkat dari timur, barat, utara, selatan akan dilimpahkan. Dan kuasa perlindungan darah Yesus akan ada dalam kehidupannya. Di dalam nama Yesus, tiap orang yang percaya diberkati, mari katakan sama-sama.